Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan market emas hari ini. Kemarin, market emas membentuk candle bearish. Saya zoom, saya dekatkan. Cukup tebal ya, menandakan bahwa penurunannya kuat. Sebelumnya memang bullish, tapi tipis. Sebenarnya nggak bisa dibilang tipis sih, tapi kecil. Dengan upper shadow dan lower shadow yang lebih panjang daripada body. Nah, ternyata berikutnya ditutup. Jadi candle ini ditutup oleh candle merah ini. Apakah itu pertanda pembalikan? Biasanya sih kalau di bawah, yang kecil ini di bawah, itu pembalikan. Tapi yang kecil ini ada di atas. Jadi saya nggak yakin itu pembalikan. Jam-jam awal ini memang hijau naik ya. Kita lihat dulu jejaknya untuk 4 jaman. Oke, 4 jaman seperti ini. Kita tarik retracement dari 4 jaman saja. Kita nyari hari ini mau kemana. Ya, sedang uji 38,2%. Nah, dugaan saya memang dia akan tes ke 1721. Pas ya, ini 50%-nya juga di situ. Kita lihat dulu 1 jam sebelum kita bicara lebih jauh tentang prediksi. Satu jamnya seperti ini. One way down ya. One way down sampai jam 9-an. Kemudian sideways, boleh dibilang gitu, sideways. Dan sekarang naik. Nah, untuk hari ini, saya balikan dulu ke daily. Secara umum, saya belum melihat pola perlawanan. Belum melihat pola reversal. Jadi saya masih yakin dia akan tes 1700. Kemudian setelah itu dia akan coba lanjut ke 1675. Nah, itu peluang turunnya ya. Untuk lebih dalam lagi ada yang nanya, Pak, bisa lebih dalam lagi enggak? Bisa, ke 1640 pun mungkin. Tapi ini kan prediksi harian ya. Untuk yang lebih panjang lagi, saya buatkan hari Minggu untuk prediksi weekly. Nah, kalau prediksi harian memang support resistennya saya nyari yang pendek-pendek aja. Karena kita tahu untuk emas rata-ratanya ini satu hari range-nya normalnya antara 100 sampai 300 dolar per hari. Jadi kalau saya diminta mencari support atau resisten yang lebih jauh lagi, tentu saya melihatnya weekly. Minimal weekly atau mungkin bahkan monthly. Oke, kemudian saya balik lagi untuk prediksi hari ininya. Saya pindahkan lagi ke jam-jaman ya. Untuk prediksi hari ini, kalau memang dia memantul, ya umumnya itu tes harga resisten penting seperti ratusan ini, 1700 atau 1700 gitu ya. 00 kan 100. Nah, itu biasanya tesnya nggak cuma sekali, maksudnya nggak cuma satu hari gagal, dia biasanya ada uji lagi 1 atau 2 kali lagi. Makanya saya bilang tadi kemungkinan hari ini akan tes lagi di 1700. Jika bertahan dia akan tembus ke bawah. Ya banyak yang bilang 80 bahkan 85, tapi saya lihatnya ada yang lebih kuat lagi di 75. Ya walaupun mungkin shadow di situ. Nah, untuk resistennya ya saya pakai inilah 1721 karena dari retracement ini juga 50%-nya di 1721. Dan sebelumnya saya juga sudah membuat garis resisten di 1721. Kalaupun tembus-tembus,
Ya 36 wajar deh, 17.36 wajar. Tapi R2-nya yang kuat adalah di 17.42. Untuk yang nanya bisa kuat naik terus sampai berapa? Ya sekali lagi ini harian, saya analisa harian, saya hanya memberikan support resisten dan harian. Kapan buy, kapan sell? Nah, itu malah saya jawab. Sekali lagi di 17.21 itu area penting. Jika terlihat tidak kuat di situ, di atas 17.21, Anda bisa siap-siap sell di situ. Sebaliknya, untuk turun, dia akan tes di 17.00. Jika terlihat dia tidak kuat di situ, Anda siap-siap buy di situ. Tapi sekali lagi jika tembus ya batalkan. Jadi ini jangan pakai order ya. Perhatikan aja. Karena jika support dan resisten itu tembus dan kuat, artinya candlenya close di atasnya ya. Dan diperkuat candle berikutnya, maka kemungkinan dia akan mengejar resisten berikutnya. Atau kalau turun ya support berikutnya. Untuk kalender ekonomi hari ini, dimulai jam 19.30, ada New York Empire State Manufacturing Index diperkirakan turun. Wah, ini kalau turun berarti buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Import price diperkirakan naik, ekspor diperkirakan turun. Wah, ini buruk untuk ekonomi. Berarti diperkirakan baik untuk emas. Tapi tiga ini sifatnya middle ya. With impact tidak terlalu kuat. Yang high impact adalah retail sales. Ada 4 retail sales di sini yang disampaikan. Ada retail sales year on year diperkirakan turun, buruk untuk ekonomi. Retail sales ex autos monthly diperkirakan naik. Tapi tentu ini karena ini ex autos, di luar autos, sedangkan di atas lengkap, ya tentu nilainya yang atas itu lebih diperhatikan. Kemudian retail sales monthly juga naik. Bahkan naiknya bagus sih, dari minus 0,3 diperkirakan naik jadi 0,8%. Sedangkan retail sales ex gas and autos diperkirakan turun sedikit. Jadi sepertinya nih kalau dihitung-hitung sepertinya bagus. Jadi nih kalau dihitung-hitung ya mix ini ya. Monthly bagus untuk ekonomi, buruk untuk emas. Tapi secara year on year enggak, sebaliknya. Jadi ini akan mix sifatnya. Kemudian jam 19.45 ada Fed Posting Speech. Ini adalah pejabat The Fed. Kemudian jam 20.15 ada Industrial Production Monthly sama year on year. Untuk monthly diperkirakan tetap, year on year diperkirakan turun. Wah, itu buruk untuk ekonomi. Bisnis inventory naik, nggak bagus juga. Kemudian jam 21 ada Michigan Consumer Confidence diperkirakan turun. Buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.